Jadi doa itu adalah sesuatu yang sangat mulia muka Allah. Kenapa doa itu menjadi sangat mulia? Karena inilah yang akan menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya yang maha mulia. Yang akan menghubungkan, ini ke jembatan. Makanya kemudian Allah memberikan segala macam kebutuhan. Ketika orang sudah merasa butuh, maka dia akan berdoa kepada Allah. Ada orang yang diberikan kesusahan. Ketika dia susah, dia merasa butuh untuk ketemu dengan Allah. Ada lagi ketika orang diberi kesedihan yang luar biasa. Saat dia sangat sedih, dia merasa butuh ketemu dengan Allah. Nah, jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhan itu, jembatan yang paling mudah adalah dengan apa? Dengan berdoa. Maka doa ini hanya jembatan saja untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ban atabu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala ya 'abdi ana 'inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Ya 'abdi, wahai hambaku, ana 'inda dhannika, aku tergantung dari prasangkamu terhadapku. Wa ana ma'aka, dan aku senantiasa bersamamu, idza da'autani, ketika kamu berdoa kepadaku. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah debuna Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya guleban sampian itu harus senantiasa berprasangka baik. Jangan dikit-dikit merasa mau sial, dikit-dikit merasa mau celaka, jangan. Karena nanti kita akan benar-benar mengalami kesialan. Contoh, sebiasa orang terjadi ini kah, mun interjelenan pas ketemuan ban kucing ke lorong, dia merasa, tak ketemuan kemarin ban seyentarna, ya tak ketemu nungku. Kenapa? Karena memang Allah itu akan menuruti prasangka hambanya. Padahal ban sampian memiliki keyakinan bahwa mun satopon Arya coba mun kangkui menamen umpamana anu kena menamen esatopon Arya biasa mun menamen roa buana tak mapan. Kalaupun mapan tak banyak olehna. Maki banyak ada tak teman ketemuan ban regelarang muda melolo. Itu sampai menjadi mindset. Tahu mindset ya? Harus biasa diodiin menanur padam. Oh, genset lain. Mindset, cara berpikir menjadi keyakinan. Kalau itu kemudian sampai menjadi keyakinan, ya akhirnya itu yang akan terjadi. Maka namun Allah itu simpel saja. Allah itu sederhana saja mengajarkan kepada kita. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Aku ciptakan malam untuk beristirahat dan aku ciptakan siang untuk bekerja. Pokon siang ila alako, insyaallah hasil, insyaallah hasil. Pokon siang ila alako, aja kan dekena napa lah. Pokon siang, mun malam tedung, malam waktu nak istirahat, sederhana saja. Tetapi memang kemudian pas bedah pengembangan keyakinan, ya ada apa-apa. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya ada orang meyakini bahwa hari ini tidak baik untuk menikahkan, sedangkan untuk hari ini itu cocoknya untuk bikin rumah. Bagaimana hukumnya itu?
Jawabannya adalah tidak apa-apa. Sepanjang tetap meyakini Allah lah yang memberikan kebaikan dan tetap meyakini bahwa Allah lah yang membuat kecelakaan. Celaka ataupun tidak hanya Allah yang menentukan. Mau beruntung ataupun tidak hanya Allah juga yang menakdirkan. Sepanjang kita masih meyakini Allah sebagai penyebab segala sesuatu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Paham Ki? Tuh. Walaupun sebenarnya silanya menantak kendai kenapa kenika pun. Makan siang itu Pak Bon ini jawab tuh. Sepenting yakin bismillah pun. Itu. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan aku bersamamu ketika engkau berdoa kepadaku. Sepanjang kamu berdoa, sepanjang itu pula Allah sedang bersama kamu. Wa qala ban atabu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha yaghdabu alaihi. Mantining pasara orang lam yada'u panika seta adu'a man Allah ada Allah. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab maka bentuh Allah, yaghdab maka murka Allah alaihi atas man. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Apakah semua orang yang tidak meminta akan dimarahi oleh Allah? Tidak juga. Yang dimaksud orang tidak meminta kepada Allah kemudian Allah marah kepadanya adalah orang yang tidak meminta kepada Allah karena dianya merasa mampu, dianya merasa tidak perlu kepada Allah. Mun aben pun aromasa tak penting ke Allah, aromasa tidak perlu pertolongan Allah. Dia hanya mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan ototnya, mengandalkan otaknya, mengandalkan kepinterannya, sehingga dia merasa tidak perlu untuk meminta kepada Allah. Orang yang seperti ini yang oleh Allah dimurkai. Jadi sebenarnya bukan karena dia tidak meminta, tetapi perasaan tidak butuh kepada Allah lah itu yang Allah tidak suka. Karena ada orang yang tidak meminta kepada Allah itu karena menjaga adab. Duh, engkau magi minta ke Allah, engkau dorong seorang lay beri, ben Allah tahu saya minta. Engkau tahu saya minta elong suruh pada bebe, lay pada bebe ben Allah tahu saya minta. Engkau lay bisa atau lay tahu saya mesen kok ke Allah. Tahu saya minta, magi minta Allah njak kok todus. Nah, kalau tidak meminta kepada Allah karena merasa malu dan merasa terlalu banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada dirinya, ya Allah nggak marah dong. Allah tidak marah. Malah ada yang hadis yang mengatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu ma huwa khairun min mas'alati sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat untuk meminta apa-apa dariku, a'taituhu ma huwa khairun min mas'alati sa'ilin, maka aku akan berikan kepadanya apa-apa yang lebih baik daripada yang telah diminta oleh orang-orang yang berdoa. Ada orang yang tidak pernah meminta kepada Allah karena sibuk berzikir terus. Dia sibuknya berzikir sampai tidak sempat meminta, maka Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang telah diminta oleh para pendoa. Jadi jangan ngucanan ucap murah. Orang yang kena minta ke Allah, itu kan ibn Allah. Bukan seperti itu pengertiannya. Dilihat dulu kenapa dia tidak meminta. Yang dimurkai oleh Allah adalah kalau ada orang tidak meminta kepada Allah, dia merasa tidak butuh, Allah pasti akan murka. Tetapi kalau ada orang yang tidak meminta kepada Allah karena menjaga adab, jaga etika, jaga akhlak,
Dia merasa malu dengan Allah, sudah merasa terlalu banyak pemberian Allah selama ini, udah gak perlu minta lagi. Malu dia kepada Allah untuk meminta, maka walaupun tidak meminta kepada Allah, orang ini justru akan dikasih sesuatu yang jauh lebih baik dari yang telah diminta oleh para pendoa.